dibandingkan dengan India. Lalu apa hubungannya dengan Indonesia? Oh, kita juga harus makin waspada karena 2 pekan setelah Hari Raya Idul Fitri terjadi lonjakan penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia yang mencapai 6 ribuan kasus per hari. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kamis 27 Mei hingga pukul 12 siang, pertambahan kasus COVID-19 sebanyak 6.278 kasus menjadi 1,79 juta. Ini merupakan pertambahan kasus harian terbesar kedua dalam lebih dari sebulan terakhir. Berdasarkan data yang dihimpun dari cnbcindonesia.com, ada 6 provinsi yang berkontribusi paling besar atas 65% kasus aktif nasional, antara lain adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Seperti yang terjadi di Kudus, Jawa Tengah, angka kematian dalam sehari yang tercatat Rabu kemarin tembus ke rekor tertinggi mencapai 17 kasus. Saking banyaknya proses pemakaman, petugas kesehatan hanya mampu memakamkan 11 jenazah dan sisanya baru dimakamkan keesokan harinya. Ya, kemarin itu untuk kasus meninggal tertinggi, saya sampaikan bahwa tim cekadnya sendiri ada 20 personil. Diharapkan kenapa kita ambil 20, jaga ini kalau yang belum jaga. Kita bagi 2 tim. Di ibu kota, 2 pekan pasca Lebaran, tingkat hunian pasien di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat meningkat hingga mencapai 26,99%. Padahal, 6 hari lalu tingkat hunian RSDC Wisma Atlet hanya di angka 15%. Dan sesuai prediksi memang seminggu atau 2 minggu setelah liburan panjang pasti ada efek karena mobilisasi orang meningkat, kemudian ketertularannya juga meningkat. Untuk angka kesembuhannya sendiri? Angka kesembuhan sini kan 97%, lebih kesembuhan nasional. Jadi tinggi. Terkait penanganan COVID-19, Kementerian Kesehatan menyematkan predikat E terhadap Pemprov DKI Jakarta dalam pengendalian pandemi COVID-19. Nilai E diberikan berdasarkan perhitungan laju penularan, kapasitas keterisian rumah sakit, serta kasus tracing yang tak terlalu baik. Dikutip dari cnnindonesia.com, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengungkapkan ada beberapa daerah yang kualitas pengendalian pandeminya masuk kategori D dan E seperti DKI Jakarta. Kendati begitu, Pemprov DKI Jakarta tak menutup diri untuk melakukan evaluasi agar penanganan kasus COVID-19 di Jakarta berjalan lebih baik. Saya belum baca ya hasilnya, nanti saya baca dulu, nanti baru saya berpendapat. Ya, kalau penanganan COVID, teman-teman sudah tahu bagaimana penanganan COVID di Jakarta. Teman-teman bisa lihat angkanya, ya. Angka kesembuhan meningkat terus, angka kematian menurun terus. Pemerintah daerah dan rumah sakit di daerah tentunya perlu segera mengantisipasi perkembangan pandemi COVID-19 pasca periode libur Lebaran. Karena dampak akibat meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur Hari Raya sudah terlihat pada minggu kedua pasca Idul Fitri. Tim Liputan CNN Indonesia.